Bab 56. Tuan Indra mengarahkan pandangannya kembali kepada Wira. Anak muda, mari kita bicara tentang hal lain. Sepertinya kalau aku tidak mengatakan sesuatu hari ini, Tuan Indra tidak akan membiarkanku pergi. Wira berkata dengan putus asa. Aku memang tidak mengerti tentang pajak, tapi aku bisa membahas tentang menghasilkan uang. Menghasilkan uang? Tatapan Tuan Indra menjadi berbinar ketika berkata, silakan, ceritakan. Mengumpulkan pajak memang berarti menghasilkan uang. Cara Wira menyebut hal ini sangat unik. Arsa memandang tajam ke arah Wira dan membatin. Dia menganggap urusan negara seperti urusan biasa. Mahendra menghela napas ringan. Dia tidak akan percaya bahwa seorang petani biasa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pajak. Wira mengangkat alisnya lalu melanjutkan. Kalau mau menghasilkan uang, tentu saja harus dari orang yang kaya. Kalau targetnya cuma rakyat biasa yang hidup menderita, malah menghabiskan waktu dan tenaga saja, tapi tidak bisa dapat banyak untung. Tuan Indra tertawa terbahak-bahak lalu berkata, hebat sekali anak muda, tapi mau bagaimana mendapatkan uang dari mereka? Arsa dan Mahendra merasakan hawa dingin yang menjalar dari punggung mereka, sebab mereka berdua adalah orang kaya. Wira berkata, menghancurkan tembok antara pasar-pasar kota, sehingga tidak ada lagi pembatasan wilayah perdagangan. Setiap tempat bisa dipakai untuk berbisnis. Sistem kota dan pasar yang ada saat ini adalah memisahkan wilayah tempat tinggal dan wilayah bisnis dengan tembok tinggi yang memisahkan pasar-pasar. Terdapat tembok tinggi yang memisahkan pasar-pasar kota. Pagi hari, ketika pasar dibuka dan matahari terbenam saat pasar ditutup, pemerintah akan memukul gendang dan menutup pintu besar pasar. Keuntungannya adalah pemerintah dapat dengan mudah mengendalikan kota. Tetapi kerugiannya adalah perdagangan menjadi tidak nyaman. Dari sejarah yang diketahuinya, setelah dihapuskan sistem pasar kota, bisnis menjadi berkembang pesat. Pemasukan pemerintah meningkat drastis dan tidak ada lagi masalah kekurangan uang. Tuan Indra mengangguk sambil berkata, ini memang berguna. Kalau setiap sudut di kota-kota terdapat toko, pembelian dan penjualan akan menjadi lebih mudah. Dan tentu, pajaknya juga akan meningkat. Wira menambahkan, hancurkan tembok saja tidak cukup. Kita juga perlu menciptakan ekonomi malam. Izin bertanya, apa itu ekonomi malam? Tanya Tuan Indra dengan hormat. Wira mengangkat bahunya dengan frustasi dan menjelaskan. Mengizinkan bisnis beroperasi di malam hari, seperti grup teater dan festival lampu. Hiburan ini akan mengundang orang untuk keluar dan bermain di malam hari, serta menjual makanan ringan di tepi jalan. Dengan begitu, orang tidak akan tinggal di rumah pada malam hari. Mereka semua akan keluar untuk jalan-jalan. Orang kaya akan berbelanja atau menikmati hiburan, sementara orang miskin akan mulai mencari nafkah. Seluruh kabupaten ini akan menjadi lebih meriah. Meskipun pemilik tanah, bangsawan, dan orang-orang kaya memiliki uang, tetapi tidak ada terlalu banyak tempat untuk menghabiskannya. Tuan Indra menyipatkan matanya dan berkata dengan antusias. Pandangan Anda sangat bagus. Di zaman dahulu, masih diberlakukan jam malam. Orang-orang dilarang keluar pada malam hari. Semuanya harus tetap di rumah, baik orang kaya maupun miskin. Tidak ada kesenangan di rumah sehingga membuat mereka bosan. Jika bisnis dapat berjalan pada siang hari dan juga pada malam hari, pemasukan pajak akan semakin meningkat. Arsa melihat Wira seolah-olah tidak mengenalinya lagi, merasa bahwa adik iparnya ini telah berubah. Wira mengerucutkan bibirnya, padahal ini bukan ide yang brilian. Di seluruh daerah akan ada toko-toko dan malam hari akan menjadi pemandangan yang lebih hidup. Semua ini akan menjadi buah bibir bagi semua orang. Mahendra menggelengkan kepalanya dan menentang. Tuan Indra, setiap hal pasti ada pro dan kontranya. Dengan menghancurkan tembok pasar kota dan melanggar larangan malam, jumlah perampok akan meningkat. Rencana ini mungkin terlihat baik, tetapi memiliki risiko yang sangat besar. Anak kecil, kita bisa mengirim lebih banyak polisi untuk menghadapi pencuri. Tidak boleh menahan langkah hanya karena takut terjebak dalam situasi yang buruk. Setelah melemparkan sekilas pandang kepada Mahendra, Tuan Indra memandang Wira sambil membungkuk. Silakan, lanjutkan. Mahendra merasa resah. Tuan Indra memanggilnya anak kecil
Tetapi dia malah memanggil Wira anak muda. Posisi Mahendra tidak bisa menandingi Wira di dalam hati Indra. Wira berdiri dan berkata, "Asalkan hal itu bisa dijalankan saja sudah cukup. Selama suasana kota tetap meriah, jumlah penduduk yang mencari mata pencaharian akan bertambah. Para tuan tanah dan bangsawan dari desa-desa akan pindah ke kota. Permintaan akan rumah di kota pasti akan meningkat. Pemerintah bisa menjual tanah dan membangun rumah, memberikan mata pencaharian lebih banyak untuk rakyat." "Ini adalah usul yang baik." Tuan Indra berdiri dan berkata, "Sekarang aku akan kembali ke istana dan mengajukan proposal untuk menjelaskan manfaat menghancurkan tembok pasar kota." "Tuan Indra, berhati-hatilah." Dengan ekspresi cemas, Harsa mencoba menghalanginya. "Sistem pasar kota adalah peraturan pemerintah. Siapapun yang berani mengusulkan penghapusan pasti akan menghadapi kecaman. Terlebih lagi Anda sendiri." Tuan Indra mengernyit memikirkan hal ini. Dia tidak mendapatkan simpati dari kaisar saat ini dan telah diasingkan ke tempat ini. Bahkan saran dari dirinya mungkin juga tidak akan dihiraukan. Wira berjalan keluar menimpalkan, "Benar, langkah ini pasti akan menimbulkan kontroversi. Namun, keberadaan kita sebagai sarjana adalah untuk mengabdikan diri kepada negara. Kita harus menetapkan tujuan hidup bagi rakyat, melanjutkan warisan para bijak terdahulu, dan menciptakan perdamaian abadi. Kita harus melakukan sesuatu."